Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Demit Horor, tempat di mana kisah gaib, misteri, dan teror malam hari menjadi nyata. Bersiaplah, karena setiap cerita punya sisi gelap yang tak semua berani ungkap. Suara. Semakin pelan efek angin berhembus atau suara seretan. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan jangan lupa baca doa. Karena kamu sedang memasuki dunia Demit Horor. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah warung bakso yang dulu cukup terkenal. Nama warung itu Bakso Urat Haji Santo, milik seorang pria tua berusia 60 tahun bernama Haji Santo. Sejak muda, Haji Santo dikenal sebagai sosok pekerja keras. Ia merintis usahanya dari gerobak keliling, hingga akhirnya bisa membuka warung bakso tetap yang sederhana tapi ramai pelanggan. Namun, itu cerita dulu. Beberapa tahun terakhir, warung bakso Haji Santo mulai kalah saing, bukan karena kualitasnya menurun, tapi karena munculnya pedagang baru di seberang jalan. Namanya Ibu Lili, seorang janda paruhbaya yang pandai meracik bakso dan dikenal ramah kepada pembeli. Warung Ibu Lili selalu ramai, bahkan ketika hari sedang panas terik atau hujan lebat masih saja ada yang rela antre. Baksonya kenyal, kuahnya gurih, dan suasana warungnya bersih serta sejuk. Sementara warung Haji Santo mulai sepi. Meja-meja berdebu, kursi-kursi kosong. Kadang hanya 2 atau 3 orang yang datang, itu pun tidak setiap hari. Haji Santo dan istrinya, Bu Rukayah, hanya bisa saling pandang saat warung kembali tutup lebih awal. Ini semua karena si Lili itu, gumam Haji Santo suatu malam. Ia duduk di bangku teras menatap ke arah warung Ibu Lili yang masih terang, ramai oleh tawa pembeli. Dia bawa sial buat warung kita. Jangan ngomong sembarangan, Pak. Itu rezeki orang, jawab Bu Rukayah. Meski dalam hati ia juga resah. Tapi Haji Santo tidak bisa menerima kenyataan itu. Ia merasa dipermalukan. Ia yang sudah naik haji dulu dihormati warga. Sekarang kalah saing oleh seorang janda yang baru jualan 2 tahun. Bahkan ada tetangga yang mulai bergosip, bakso Haji Santo sekarang hambar ya. Enggak seperti dulu. Gosip itu terdengar bagai cambuk. Harga dirinya terkoyak. Ia merasa dunia tidak adil. Dulu ia membantu warga, menyumbang masjid, bahkan bantu bangun sekolah. Tapi sekarang, semua seakan melupakannya. Semakin hari, rasa iri di hati Haji Santo makin membara. Ia mulai mencari cara agar warungnya bisa bangkit kembali. Cara apa saja, asalkan bisa menyaingi Ibu Lili. Sampai suatu malam, ia didatangi oleh seorang tamu misterius. Lelaki tua berkulit gelap dan bertato di lengan. Lelaki itu datang saat warung sudah tutup dan langsung duduk tanpa memesan apapun. Aku dengar, kamu mau daganganmu ramai lagi, ucap lelaki itu pelan. Haji Santo terdiam, lalu bertanya waspada, "Sampeyan siapa?" "Orang yang bisa kasih jalan cepat," katanya sambil tersenyum sinis. "Tapi bukan jalan biasa. Ini jalan pesugihan." Haji Santo menahan napas. "Kalau kamu mau," lanjut lelaki itu, "bakso kamu bisa kembali laris, bahkan bisa buka lebih dari 1 cabang. Tapi harus ada harga yang dibayar." Haji Santo terdiam lama. Ia tahu apa maksud lelaki itu. Ia pernah mendengar soal pesugihan. Tapi bukankah itu jalan sesat, namun pikirannya yang diliputi ambisi membuat logikanya kabur. Ia memandang warungnya yang suram, kemudian menatap lagi ke seberang warung Ibu Lili yang tak kunjung sepi. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya. Lelaki itu tersenyum lebih lebar. Matanya menyipit seperti binatang malam. "Kita bertemu di malam Jumat Kliwon, di ujung desa dekat kuburan tua. Bawa kepala ayam jantan dan kaldu kuah bakso pertamamu, lalu kita mulai ritualnya." Setelah lelaki itu pergi, Haji Santo terduduk lemas. Dalam hatinya masih ada keraguan, tapi rasa ingin menang dan membalas dendam terhadap Ibu Lili jauh lebih kuat. Ia tidak rela kalah. Tidak sekarang. Tidak setelah ia membangun segalanya dari nol. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Langit mendung, angin berhembus pelan tapi dinginnya menusuk tulang. Suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah-olah waktu berjalan lebih lambat. Jam menunjukkan pukul 11 malam ketika Haji Santo melangkah pelan keluar dari rumahnya.
Di tangannya ia membawa sebuah baskom berisi kaldu kuah bakso dan seekor ayam jantan hitam yang sudah diikat kaki dan paruhnya. Matanya tampak gelisah, tapi ada juga semacam keyakinan aneh yang mulai tumbuh. Keyakinan bahwa ia akan segera kembali berjaya. Ia menyusuri jalan setapak menuju kuburan tua di ujung desa, tempat yang jarang dikunjungi orang. Konon katanya, banyak kisah angker yang terjadi di sana. Tapi malam ini, rasa takut bukan lagi masalah. Yang ada hanyalah ambisi, dendam, dan tekad untuk merebut kembali kejayaannya. Sesampainya di tempat yang dijanjikan, ia melihat lelaki misterius itu sudah menunggu, berdiri di bawah pohon beringin besar yang rimbun dan menyeramkan. Lelaki itu tersenyum lebar memperlihatkan gigi-gigi kuningnya. "Bagus, kamu datang," katanya pelan. "Itu artinya kamu siap." "Siap," jawab Haji Santo singkat. Suaranya terdengar kaku tapi mantap. Ritual pun dimulai. Lelaki misterius itu menyalakan 7 batang kemenyan, menaburkan bunga 7 rupa di tanah, lalu menggambar simbol-simbol aneh menggunakan darah ayam yang disembelih tepat di depan Haji Santo. Darah itu kemudian diteteskan ke dalam kuah bakso yang dibawanya. "Ini bukan darah biasa," kata lelaki itu. "Ini akan menjadi pemanggil kekuatan gelap yang bisa membuat warungmu kembali hidup, asal kamu ikut aturan." Lelaki itu lalu membacakan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya berat dan bergema. Angin malam berdesir makin kencang, dedaunan bergetar dan hawa dingin seperti masuk menembus kulit. Tiba-tiba, dari balik pohon besar muncul sosok hitam besar menyerupai anjing bercampur babi. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, dan napasnya seperti suara gergaji tumpul. Tubuh Haji Santo gemetar, tapi lelaki itu memegang pundaknya kuat. "Tenang, itulah dia. Penguasa pesugihan bakso urat. Iblis yang akan membantumu," ucapnya. Makhluk itu mendekat, lalu duduk seperti sedang menunggu perintah. Lelaki misterius itu kemudian berkata, "Mulai besok, setiap hari pertama kamu masak kuah bakso, campurkan setetes darah hasil sembelihan, ritualmu ke dalam panci. Dan setiap malam Jumat Kliwon kamu harus datang ke sini membawa tumbal kecil, bisa ayam, bisa burung, atau apa saja yang berdarah. Tapi ingat, jangan pernah absen, jangan berhenti memberi. Jika kamu berhenti, dia akan menagih dari tubuhmu sendiri." Haji Santo mengangguk. Meski takut, hatinya juga penuh harap. Ia membayangkan warungnya kembali ramai. Orang-orang berbondong-bondong datang, dan Ibu Lili bangkrut karena ditinggal pembeli. Setelah ritual selesai, lelaki itu memberi jimat kecil berbentuk gigi taring, dibungkus kain hitam, dan disuruh menyimpannya di dalam laci kasir warungnya. Konon katanya jimat itu akan membuat orang yang lewat merasa tertarik untuk mampir dan membeli. Namun hanya bagi yang punya niat jahat dan haus rezeki cepat. Jimat itu justru menjadi pintu masuk bagi iblis untuk mencengkeram hidup si pemilik. Keesokan paginya keajaiban pun terjadi. Belum jam buka, sudah ada 5 orang yang mengetuk pintu. Warung minta dibukakan karena ingin makan bakso. Tak lama pelanggan datang silih berganti. Warung kembali hidup, seperti dulu bahkan lebih ramai. Buruh kaya sampai kebingungan. Tapi Haji Santo hanya tersenyum. "Rezeki sudah kembali, Bu," katanya sembari menahan senyum penuh makna. Hari-hari berikutnya warung itu terus ramai. Bahkan pembeli yang biasa ke warung Ibu Lili, kini mulai beralih ke warung Haji Santo. Ibu Lili pun mulai gelisah, dagangannya makin sepi. Di malam Jumat berikutnya, Haji Santo kembali ke tempat ritual. Kali ini ia membawa tulang kaki ayam dan mencampurnya ke dalam air kembang yang ditaruh di pojok dapur warungnya. Ritual itu ia jalani dengan patuh. Dan benar saja, seminggu kemudian, ia mendapatkan kabar tanah kosong di pasar kecamatan tersedia untuk disewa. Tanpa pikir panjang, ia langsung buka cabang pertama. Lalu cabang kedua, ketiga, dan keempat. Nama Bakso Urat Haji Santo kembali meledak. Bahkan muncul di acara kuliner lokal dan diulas di media sosial. Tapi di balik semua itu, kuah bakso yang harum ternyata menyimpan aroma darah dan jeritan yang tak terdengar. Namun Haji Santo tidak peduli. Ia telah memilih jalannya, dan jalan itu tak pernah ada putar balik.
Warung bakso milik Haji Santo benar-benar menjelma jadi fenomena di desa dan kota sekitarnya. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia berhasil membuka 4 cabang yang semuanya laris manis. Pelanggannya datang dari mana-mana, mulai dari warga, biasa pedagang pegawai sampai pejabat kecamatan. Nama bakso urat Haji Santo mulai melegenda. Banyak yang memuji tekstur uratnya yang kenyal, kuahnya yang gurih, dan porsi besar yang mengenyangkan. Tapi tak banyak yang tahu bahwa semua itu lahir dari sejumput darah dan ikatan dengan iblis. Setiap Jumat Kliwon, Haji Santo tetap setia menjalani ritual di bawah pohon beringin tua. Ia tak pernah absen. Sekali waktu ia membawa ayam, di lain waktu ia membawa kelinci hitam. Ia mencampur sedikit darah tumbal itu ke dalam air kembang, lalu menyiramkannya di bawah meja dapur warung utamanya. Lama-kelamaan, ia tak hanya menikmati hasil dari penglaris, tapi juga mulai mengalami perubahan dalam dirinya. Matanya sering tampak merah saat malam. Ia jadi mudah marah jika makanan tidak disajikan tepat waktu. Bahkan istrinya Bu Rukayah mulai curiga melihat Haji Santo sering berbicara sendiri di dapur, seolah sedang berdialog dengan seseorang yang tak terlihat. Suatu malam Bu Rukayah diam-diam mengintip. Dari celah pintu dapur, ia melihat Haji Santo duduk di lantai, menggenggam jimat hitam, dan di hadapannya ada mangkuk kuah yang berwarna lebih gelap dari biasanya. "Jangan pernah berhenti memberiku darah," bisik suara aneh yang terdengar dari balik tubuh Haji Santo. Bu Rukayah mundur dengan panik. Sejak saat itu ia tak pernah berani lagi bertanya. Namun keberhasilan Haji Santo tak selalu disambut dengan senang. Beberapa warga mulai merasa janggal. Salah satunya adalah Pak Rino, seorang pedagang kecil yang warungnya berada tak jauh dari cabang kedua bakso Haji Santo. "Heran saya, masak tiap hari ada aja yang antre. Padahal rasa baksonya ya gitu-gitu aja," keluh Pak Rino suatu hari di warung kopi. "Lah saya yang udah jualan di sini dari dulu malah makin sepi." Keluhan itu mulai menyebar. Orang-orang mulai membandingkan kesuksesan Haji Santo yang terlalu cepat, terlalu lancar, dan terlalu ganjil. Tak hanya itu, Ibu Lili, yang dulu paling laris sedesa, sekarang warungnya benar-benar sepi. Ia bahkan sempat tutup 2 minggu karena tidak sanggup membeli bahan. Banyak warga merasa kasihan, tapi tetap saja mereka lebih tertarik pada warung Haji Santo. Suatu malam Ibu Lili menangis di teras rumah. "Ya Allah, kenapa sepi begini?" gumamnya sambil menatap langit. Lalu, entah dari mana, datang seorang pria tua berjubah putih yang berjalan perlahan ke arah rumahnya. Ia mengetuk pagar rumah Ibu Lili dan berkata, "Jangan sedih, Bu. Yang tidak halal pasti akan terbongkar dengan sendirinya." Ibu Lili tak tahu siapa pria itu. Tapi kata-katanya terasa menyejukkan. Pria itu meninggalkan sehelai daun sirih di pagar lalu pergi tanpa menoleh ke belakang. Mulai malam itu Ibu Lili sering berdoa setiap malam Jumat, minta keadilan atas apa yang terjadi. Sementara itu, di salah satu cabang warung Haji Santo, mulai terjadi keanehan. Seorang pembeli mendadak pingsan setelah makan setengah mangkuk bakso dan mengaku melihat bayangan hitam melintas di dapur. Di hari lain, seorang anak kecil yang bermain di sekitar warung mengatakan ia melihat babi besar berkaki manusia lewat di belakang warung malam-malam. Orang tuanya mengira anak itu mengigau, tapi cerita itu menyebar dan membuat warga sekitar merasa takut. Karyawan cabang ketiga juga mulai resah. Seorang tukang masak bernama Pak Darto mengundurkan diri karena mengaku melihat bayangan merah di panci kaldu dan merasa seperti ada yang mengawasinya setiap ia memasak. Namun yang paling mengerikan terjadi di cabang utama. Seorang pelanggan tetap, Pak Sarman, menemukan benda kecil hitam seperti gigi anjing di dalam mangkuk baksonya. Ia langsung muntah dan mengadukan hal itu ke warga. Tapi ketika Haji Santo didatangi untuk ditanya, ia bersikap santai. "Itu mungkin potongan urat," katanya ringan. Kadang memang teksturnya keras. Warga mulai curiga, tapi belum ada yang benar-benar berani menuduh. Nama besar Haji Santo masih dihormati. Ia pernah bantu mushola, ikut kurban, dan dikenal sebagai tokoh masyarakat. Namun semua itu sebentar lagi akan berubah. Karena di sudut kota, di salah satu warung cabangnya yang keempat, ada seseorang yang memperhatikan dengan sangat serius. Seseorang yang tahu cara kerja dunia gaib. Seseorang yang tahu bahwa pesugihan seperti ini tidak bisa bertahan selamanya. Dan seseorang itu
berniat menutup jalan setan yang sudah dibuka Haji Santo. Waktu berjalan cepat. Keempat cabang bakso urat Haji Santo masih berdiri, tapi suasana di balik dinding warung mulai berbeda. Keanehan-keanehan kecil semakin sering terjadi. Kaldu yang berubah warna menjadi kehitaman, mangkuk yang pecah sendiri, bahkan pelanggan yang tiba-tiba merasa mual tanpa sebab. Namun Haji Santo tetap bersikukuh bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Yang penting uang masuk, katanya setiap malam sambil menghitung tumpukan lembaran ratusan ribu. Tapi di balik gemerlap warungnya, ada satu orang yang mengamati dengan diam-diam. Namanya Pak Wardi, seorang lelaki berusia 70-an tahun, tinggal tidak jauh dari cabang keempat di pinggiran kota kecil di Jawa Tengah. Pak Wardi bukan orang sembarangan. Dulu, ia dikenal sebagai orang pintar dan ahli ruqyah. Namun sejak pensiun, ia lebih banyak menghabiskan waktu bertani dan mengajar ngaji anak-anak. Tapi saat ia melintasi depan warung bakso urat, hatinya langsung merasa berat. Seperti ada dinding gaib yang membuat orang enggan melihat ke arah warung. Padahal lokasinya strategis di pinggir jalan besar. Ini bukan sihir biasa. Gumamnya, malamnya, Pak Wardi melakukan tirakat dan sholat malam. Ia berzikir dan berdoa, memohon petunjuk dari Allah tentang apa yang sedang terjadi. Dalam tidurnya ia bermimpi melihat seekor makhluk hitam besar, berbulu kasar seperti babi, berdiri di atas panci besar penuh darah. Makhluk itu menggigit ekor sendiri, dan di sekelilingnya ada banyak mangkuk berisi bakso. Tapi mangkuk-mangkuk itu mengeluarkan cairan hitam yang menetes ke tanah, membentuk wajah manusia yang menangis. Ketika terbangun Pak Wardi tak bisa diam saja. Ia merasa ini sudah bukan masalah pribadi Haji Santo, tapi sudah merusak banyak kehidupan. Keesokan harinya, ia mendatangi warung cabang keempat, berpura-pura jadi pelanggan. Tapi anehnya, begitu kakinya melangkah ke halaman warung, udara terasa berat. Ia hampir tak bisa bergerak, subhanallah. Gumamnya. Tempat ini seperti ditutup oleh sesuatu yang besar. Ia lalu mengeluarkan botol kecil berisi air doa dari saku bajunya dan menaburkannya di sekitar warung. Seketika, udara terasa bergetar, seperti ada angin lewat walau tak ada pohon bergoyang. Pelayan warung terkejut ketika beberapa lampu tiba-tiba padam dan mangkuk di etalase pecah begitu saja. Haji Santo yang kebetulan datang ke warung cabang keempat langsung mencurigai hal itu. Ia melotot ke arah Pak Wardi. "Bapak siapa? Saya cuma orang biasa. Tapi saya tahu apa yang sedang kamu mainkan, Haji," jawab Pak Wardi tegas. Haji Santo terlihat gusar, matanya merah. "Jangan ikut campur urusan orang lain. Rezeki itu hak masing-masing. Kalau rezeki itu datang, lewat jalan iblis itu bukan rezeki tapi kutukan," ucap Pak Wardi tajam. Hari itu, warung cabang keempat mendadak sepi. Bahkan pelanggan yang sedang makan buru-buru membayar dan pergi. Tak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi dari hari ke hari warung itu semakin seperti tidak terlihat oleh orang yang lewat. Seolah-olah ada kabut gaib yang menutupi bangunannya. Orang-orang bahkan mengira warung itu sudah tutup, padahal masih buka. Tak butuh waktu lama, cabang ketiga dan kedua mulai mengalami hal yang sama. Pengunjung perlahan-lahan menghilang. Bahkan ada yang mengatakan ketika lewat di depan warung Haji Santo, mereka merasa seperti jalan itu terpotong, tak melihat apa-apa selain tembok kosong. Haji Santo mulai panik. Ia mencoba mengulang ritual-ritual, penglaris menambah sesajen bahkan memberikan tumbal lebih banyak. Tapi hasilnya nihil. Iblis yang dulu membantunya kini tak lagi memberikan bantuan seperti sebelumnya. Dalam salah satu ritualnya di kuburan tua, suara iblis itu terdengar marah. "Ada yang menutup gerbangku, aku tak bisa keluar, aku terperangkap, dan itu karena kamu terlalu tamak." Haji Santo gemetar. "Tapi aku sudah memberi darah. Aku sudah mengikuti semua perintahmu." Suara itu membalas. "Kamu gagal menjaga pengorbanan. Kamu biarkan orang suci mengganggu wilayahku. Maka sekarang gantinya adalah kamu sendiri." Sejak malam itu Haji Santo mulai sakit-sakitan. Tubuhnya menggigil di malam hari, tapi demam tak kunjung reda. Ia muntah darah, tapi hasil tes rumah, sakit tak menemukan penyakit apapun. Dokter bingung. Istrinya kebingungan.
Anak-anaknya mencoba berobat ke berbagai tempat, tapi hasilnya nihil. Sementara itu, 4 cabang warung bakso urat resmi ditutup. Tidak ada pelanggan, tidak ada pemasukan, bahkan warung utamanya pun ditinggal karyawan satu persatu. Sekarang semua beban ditanggung oleh anak sulungnya, Imam, yang tidak tahu menahu soal pesugihan. Ia berusaha membuka kembali warung utama, tapi tetap tak ada orang yang datang. Orang-orang yang lewat bahkan merasa tidak ada warung di sana, seolah bangunan itu lenyap dari pandangan, terkunci oleh pengaruh yang sangat gelap. Dan di tengah kesepian itu, Haji Santo terbaring di ranjang rumah sakit. Tubuhnya mengurus, matanya cekung, dan tiap malam ia berteriak tanpa sebab, menyebut nama-nama makhluk yang tak dikenal. "Maaf, jangan bawa aku sudah beri darah, aku sudah beri nyawa." Tapi tidak ada jawaban. Hanya bau darah dan aroma daging mentah yang perlahan menguasai kamarnya. Hari demi hari, kondisi Haji Santo makin memburuk. Tubuhnya mengecil, kurus kering, matanya kosong, dan kulitnya tampak kehitaman seperti terbakar dari dalam. Dokter rumah sakit angkat tangan. Mereka tidak menemukan penyakit apapun yang bisa menjelaskan gejala-gejala aneh itu. Ia seperti bukan sakit medis. Ini semacam kutukan, bisik salah satu perawat saat jaga malam. Imam, anak sulung Haji Santo, yang kini mengurus rumah makan bakso warisan ayahnya, hanya bisa pasrah. Sejak sang ayah sakit, warung utama tak pernah ramai. Bahkan saat ada pelanggan yang nekat datang, mereka mengaku makanan rasanya hambar dan tak punya aroma sama sekali. Padahal resep dan bumbu sama seperti dulu. Beberapa pelanggan bahkan bercerita bahwa ketika mereka duduk di warung itu, mereka merasa merinding seperti duduk di pemakaman. Bahkan ada yang melihat bayangan hitam berkelebat di sudut ruang makan. Desas-desus pun makin meluas. Warga mulai yakin kalau warung Haji Santo memang dipenuhi aura gaib. Beberapa orang bercerita soal mimpi buruk setelah makan di sana. Ada yang mimpi dikejar babi hitam bermata merah, ada yang mimpi makan bakso berisi rambut, bahkan ada yang mimpi diseret ke dapur penuh darah. Sementara itu, Imam mencoba mencari jawaban. Ia menggali catatan-catatan lama ayahnya, membuka lemari terkunci, hingga menemukan sebuah buku lusuh berisi tulisan tangan. Di dalamnya ada catatan ritual lengkap, doa-doa terbalik, dan nama-nama yang tak dikenal. Tapi satu nama paling sering disebut, Si Gendon, penjaga darah dan penagih tumbal. Imam menggigil. Di lembaran terakhir ada tulisan besar. Jika pengorbanan berhenti maka tubuh pemberi akan menjadi tumbal. Darah harus tetap mengalir, atau iblis akan menagih langsung. Imam sadar, ayahnya sekarang sedang diburu oleh kekuatan yang dulu dia undang sendiri. Malam Jumat Kliwon pun tiba. Hujan gerimis turun sejak sore, dan angin bertiup dingin menusuk. Di rumah sakit, Haji Santo mendadak meronta-ronta, menggigit lidahnya sendiri sampai berdarah. Para perawat terpaksa mengikat tangannya karena ia mulai menyerang siapapun yang mendekat. Tapi tak ada yang tahu bahwa malam itu, iblis pesugihan yang dulu diundangnya, Si Gendon, datang menagih. Di dalam kamar rumah sakit, hawa berubah, lampu mendadak padam selama 3 detik. Dan ketika menyala lagi, bayangan besar seperti babi hutan tampak berdiri di sudut ruangan, menatap tubuh Haji Santo dengan mata menyala merah. Tak ada orang lain yang melihat, hanya Haji Santo yang bisa menjerit. "Ampun, ampun Gendon, aku akan beri darah lagi, aku janji." Tapi suara dari bayangan itu hanya bergetar dingin. "Sudah terlambat, kau yang akan menggantikan tumbal itu." Tiba-tiba tubuh Haji Santo terangkat sendiri ke udara. Tubuhnya menggeliat seperti ditarik dari dalam. Mulutnya terbuka lebar, dan dari dalam mulutnya keluar suara-suara aneh, bukan bahasa manusia. Matanya berputar, putih semua, dan darah mengalir dari hidung, telinga, dan kuku-kukunya. Perawat yang melihat kejadian itu hanya bisa menjerit dan berlari keluar. Saat dokter datang, Haji Santo sudah tak bernyawa. Tapi yang aneh, tubuhnya menghitam seperti hangus. Dan dari punggungnya ditemukan bekas cakaran besar seperti dicakar makhluk buas. Kabar kematian Haji Santo menyebar cepat. Warga menyebutnya kematian ganjil, bahkan menyeramkan. Imam yang masih syok langsung memutuskan menutup semua usaha bakso urat keluarga.
Ia membakar semua catatan ayahnya, termasuk buku ritual yang penuh kutukan itu. Namun kejadian tak berhenti di situ. Malam setelah kematian Haji Santo, tetangga-tetangga dekat mengaku mendengar suara babi mengerang dari arah warung utama. Beberapa orang melihat bayangan besar berkaki 4 berlari di atap, dan anjing-anjing menggonggong tak berhenti hingga fajar. Warung itu pun ditinggalkan. Imam dan keluarganya pindah keluar kota. Kini bangunan bekas warung itu kosong, terkunci, dan tak ada yang berani menyentuh. Orang-orang yang lewat depan tempat itu kadang masih mengaku mendengar suara panci mendidih atau bau kuah daging yang tiba-tiba menguar di udara. Tapi saat menoleh, mereka hanya melihat bangunan tua, berlumut, dengan plang warung yang patah setengah dan penuh sarang laba-laba. Kini, legenda tentang bakso urat pesugihan itu hanya diceritakan dari mulut ke mulut sebagai peringatan bahwa rezeki dari setan pada akhirnya akan dimakan setan juga. Sejak kematian Haji Santo, warung bakso urat yang dulunya megah dan ramai kini seperti menghilang dari dunia nyata. Warga sekitar menyebutnya sebagai warung yang tak terlihat. Bukan karena warung itu lenyap secara fisik, tapi karena orang-orang yang lewat di depannya seolah tak pernah menyadari keberadaannya. Beberapa tukang ojek online yang menerima pesanan dari pelanggan luar kota bahkan tersesat di depan warung itu, padahal lokasi GPS mereka sudah menunjukkan tempat yang benar. "Mas, saya sudah muter 2 kali, tapi di sini nggak ada warung bakso," ujar seorang driver yang akhirnya membatalkan pesanannya. Padahal, bangunan itu masih berdiri, lengkap dengan plang bakso urat Haji Santo yang sekarang sudah karatan dan nyaris jatuh. Temboknya mulai berlumut, kaca-kaca jendela retak dan rumput liar tumbuh liar di sekitarnya. Sementara itu Imam, anak sulung Haji Santo, hidup penuh penyesalan. Meski ia tidak pernah terlibat dalam pesugihan ayahnya, ia tetap merasa dihantui oleh warisan kelam itu. Warung utama yang dulu ia coba kelola kembali kini benar-benar kosong dan terlantar. Namun rasa penasaran tak bisa hilang dari pikirannya. Mengapa warung itu sampai seperti ditutup secara gaib? Siapa yang melakukan ini? Ia pun memutuskan untuk mencari jawaban dari seseorang yang dulu pernah disebut oleh ayahnya dalam obrolan, Mbah Truno, seorang dukun tua yang tinggal di desa terpencil di kaki Gunung Muria. Orang-orang bilang, Mbah Truno adalah orang yang tahu segalanya soal pesugihan, bahkan bisa mendeteksi aura kutukan dari kejauhan. Imam menempuh perjalanan sejauh 40 km untuk menemui Mbah Truno. Rumah sang dukun sangat sederhana, dikelilingi pohon-pohon tua, dan aroma dupa menyengat tercium bahkan dari halaman depan. Saat Imam mengetuk pintu, Mbah Truno sudah menyambut dengan suara serak. "Kowe anak Santo." "Tuh, kamu anaknya Santo ya?" Imam terkejut. "Iya Mbah, saya mau tanya soal warung kami." Mbah Truno hanya mengangguk pelan, lalu menyuruh Imam duduk. Di hadapannya, ia menyalakan dupa dan membaca doa dalam bahasa Jawa kuno. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya yang keruh dan berkata pelan, "Warung itu sudah jadi bangunan buto ijo, tempat yang tertutup dari pandangan manusia biasa. Yang nutup itu bukan iblis, tapi orang yang muak dengan perbuatan bapakmu. Dia kuat, sangat kuat." Imam terdiam. "Siapa yang nutup Mbah?" Mbah Truno menghela napas panjang. Dia orang biasa, tapi hatinya bersih, ilmunya kuat. Ia pernah jadi santri dan sekarang hidup menyendiri. Waktu bapakmu masih hidup dan pesugihannya kuat-kuatnya, orang itu datang diam-diam, lalu melakukan pangunci sukmo, semacam ritual penguncian agar makhluk halus tak bisa keluar masuk seenaknya. Warungmu sekarang seperti ada di 2 dunia. Di dunia nyata masih ada, tapi di mata banyak orang tempat itu seperti tak pernah ada. Imam menunduk. "Kalau begitu apa bisa dibuka kembali Mbah? Saya cuma ingin warung itu bersih, supaya kami bisa hidup tenang." Mbah Truno menggeleng pelan. "Bisa, tapi syaratnya berat. Kamu harus mengembalikan semua yang diambil oleh bapakmu secara gaib. Kamu harus datang ke tempat terakhir pesugihannya dan memutus ikatan antara darah dan daging yang pernah dikorbankan. Kalau tidak, warung itu akan tetap jadi tempat tinggal para asmo hitam. Dan kamu, sebagai ahli waris, bisa jadi sasaran berikutnya." Imam pulang dengan kepala penuh pertanyaan dan ketakutan.
Malam itu ia kembali ke warung tua milik ayahnya. Ia memberanikan diri masuk ke dalam, menyalakan lilin karena listrik sudah lama diputus. Di tengah ruangan, ia melihat meja yang dulu biasa dipakai ayahnya menghitung uang. Tiba-tiba, lilin padam sendiri. Ruangan menjadi gelap total. Dalam gelap itu, terdengar suara berat. "Kenapa kau datang lagi?" Imam menahan napas. Ia tahu itu bukan suara manusia. Suara itu bergema seperti berasal dari bawah tanah. "Aku hanya ingin mengakhirinya. Aku tidak mau hidup dalam kutukan," jawab Imam gemetar. Suara itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau bukan ayahmu, tapi darahnya ada padamu. Maka kau harus menggantikannya atau memutus semua ikatan." Lalu dari sudut dapur yang gelap muncul bayangan besar, tubuh setengah babi, setengah manusia. Matanya menyala merah dan dari mulutnya menetes cairan hitam. Itu adalah wujud asli dari si Gendon, makhluk gaib pesugihan milik Haji Santo. Imam segera berlari keluar warung, napasnya memburu. Sejak malam itu ia tahu, warung itu bukan sekadar tempat makan. Warung itu adalah penjara iblis, dan untuk memutus rantainya, Imam harus kembali ke tempat asal mula pesugihan itu dilakukan. Setelah kejadian mengerikan di warung tua malam itu, Imam tidak bisa tidur. Bayangan makhluk besar bermata merah itu terus menghantui pikirannya. Ia tahu ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi. Pesugihan yang dulu dilakukan ayahnya benar-benar masih aktif. Beberapa hari kemudian Imam memutuskan kembali ke rumah Mbah Truno. Ia ingin tahu di mana tempat pesugihan itu dilakukan dan bagaimana cara memutuskannya. Setelah membakar dupa dan membaca doa-doa kuno, Mbah Truno membuka suara. Tempat itu ada di tengah hutan tua. Orang-orang menyebutnya Alas Lembayung. Di sanalah dulu bapakmu menyerahkan tumbal pertama, seekor ayam hitam dan selembar kain kafan. Tapi bukan itu yang membuat tempat itu kuat. Di sana ada sumur darah. Imam mengernyit. Sumur darah? Sumur itu bukan dari air, tapi dari cairan kegelapan yang mengalir langsung dari dunia lain. Dan setiap yang melakukan pesugihan harus menyentuh sumur itu, memberikan sesuatu, biasanya darah. Mbah Truno menggambar peta sederhana di kertas bekas koran. Hutan itu berada sekitar 15 km dari pusat desa. Jalannya menyempit dan harus dilanjutkan dengan berjalan kaki sekitar 1 jam. "Bawa ini," kata Mbah Truno sambil memberikan sebuah botol kecil berisi air bunga 7 rupa dan garam kasar. "Kalau kau mulai merasa pusing atau melihat hal-hal aneh, percikan air ini ke tanah. Dan jangan bicara apapun kalau kau mendengar suara yang memanggil dengan nama almarhum ayahmu." Hari Jumat malam, Imam berangkat. Ia hanya membawa senter, air bunga, dan keberanian yang tersisa. Ia menyusuri jalan tanah berbatu, melewati pohon-pohon bambu yang menjulang tinggi. Angin malam meniup dedaunan, menciptakan suara gemerisik seperti bisikan. Setelah 1 jam berjalan kaki, ia akhirnya tiba di lokasi yang ditunjuk Mbah Truno. Sebuah tanah lapang kecil di tengah hutan, dikelilingi pohon beringin tua yang daunnya sangat lebat. Di tengah tanah itu, benar saja, ada sebuah sumur. Bukan seperti sumur biasa, tapi terbuat dari batu hitam mengkilap, dan dari dalamnya tercium bau amis yang sangat menyengat, seperti darah busuk. Imam menahan napas. Ia mendekati sumur perlahan-lahan. Ketika ia melongok ke dalamnya, ia tidak melihat air, melainkan cairan merah kehitaman yang bergolak perlahan. Tiba-tiba, "Imam!" Suara itu memanggil dari balik pepohonan. Imam langsung menutup telinganya dan memercikkan air bunga ke tanah. "Imam, aku ayahmu, bantu aku." Namun suara itu berubah. Dari suara Haji Santo perlahan menjadi suara serak dan berat seperti makhluk parau yang meniru suara manusia. Dari balik pepohonan, bayangan hitam bergerak cepat, muncul dan menghilang. Imam tahu ia tidak boleh mundur sekarang. Ia menggenggam botol air bunga dan membaca doa pelan. Di dalam tasnya ia membawa baju terakhir almarhum ayahnya, yang masih menyimpan sisa-sisa keringat dan aura tubuh Haji Santo. Baju itu ia lempar ke dalam sumur sambil berkata, "Aku bukan bagian dari perjanjian ini. Biarkan arwah bapakku pergi dan hentikan semua ini."
Langit mendadak bergemuruh, tanah di sekitar sumur bergetar, dan suara raungan terdengar dari dalam perut bumi. Angin kencang berputar, dedaunan berjatuhan seperti hujan. Dari dalam sumur, tiba-tiba sebuah tangan hitam muncul, menggenggam kuat pinggiran batu sumur. Makhluk itu mencoba naik, tubuhnya setengah terbakar dan matanya kosong. Imam hampir mundur, tapi ia ingat pesan Mbah Truno. Ia tuangkan seluruh air bunga ke dalam sumur sambil meneriakkan, "Dengan nama Tuhan kututup semua jalan darah ini. Biarkan yang hidup kembali hidup dan yang mati tetap mati." Sumur itu mengguncang keras, seperti sedang melawan. Tapi perlahan-lahan, tangan hitam itu mulai melemah, membusuk dan menghilang ke dalam sumur. Cairan merahnya berubah menjadi hitam pekat, lalu diam, tidak bergolak lagi. Pagi harinya, Imam kembali ke rumah dengan tubuh lelah, tapi hatinya lebih ringan. Ia tahu perjalanannya belum sepenuhnya selesai, tapi ia telah memutus ikatan utama dari pesugihan itu. Beberapa hari kemudian, warga mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Warung bakso urat yang sebelumnya tak terlihat, kini tampak kembali. Meski masih dalam kondisi rusak dan berdebu, warung itu sekarang tampak normal seperti bangunan tua biasa. Imam tidak berniat membukanya kembali. Ia hanya ingin warung itu menjadi peringatan bahwa kejayaan yang diperoleh dari kegelapan pada akhirnya akan menarik siapapun ke dalamnya. Setelah berhasil memutus ikatan pesugihan di sumur darah alas Lembayung, Imam mengira semuanya akan kembali normal. Tapi ia salah. Mimpi buruk justru baru dimulai. Sudah seminggu lebih, warung bakso peninggalan Haji Santo kembali terlihat secara fisik oleh warga. Tapi yang aneh, tidak ada satupun orang berani masuk ke dalamnya. Bahkan Imam sendiri, setiap kali melewati halaman warung itu, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Kadang terdengar suara panci jatuh atau pintu berderit, padahal bangunan itu kosong. Imam mulai sering bermimpi buruk. Dalam mimpinya ia melihat ayahnya duduk di kursi panjang warung, memakan bakso sendiri, dikelilingi oleh bayangan hitam yang berbisik dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Kadang Haji Santo menoleh dan berkata, "Aku belum selesai, nak, aku belum selesai." Suatu malam saat hujan turun deras dan petir menyambar langit desa, Imam mendengar ketukan keras di pintu rumahnya. Ia membuka perlahan. Tak ada siapa-siapa. Hanya ada sebuah kantong plastik hitam tergantung di pagar depan. Di dalamnya, ada semangkuk bakso dingin, dengan urat yang terlihat seperti urat manusia. Perut Imam langsung mual. Ia buang mangkuk itu ke tong sampah dan menyiramnya dengan air garam. Tapi malam itu mimpinya kembali. Dalam mimpi ia berada di warung bakso. Tapi kali ini warung itu penuh orang. Semua kursi terisi. Mereka makan dengan lahap, tapi tak satu pun punya wajah. Semua pelanggannya hanya memiliki kepala polos tanpa mata, hidung atau mulut. Hanya suara kunyahan keras yang terdengar. Dari dapur, Haji Santo keluar tersenyum dengan mata merah menyala, membawa satu panci besar berisi bakso berdarah. "Ini semua untuk mereka yang lapar dari dunia lain," katanya. "Kau pikir cukup dengan menutup sumur itu?" "Tidak, Imam. Aku sudah jadi bagian dari mereka." Imam terbangun dengan keringat dingin. Kali ini ia tahu, roh ayahnya belum tenang. Ada sesuatu yang masih mengikatnya ke dunia ini, dan itu bukan hanya warung atau pesugihan, tapi dendam. Esoknya, Imam pergi ke makam Haji Santo. Di sana, ia bertemu dengan Pak Ustadz Hussein, seorang ustadz muda yang pernah dimintai tolong oleh warga untuk mengusir gangguan gaib di desa lain. Imam menceritakan semua, mulai dari ritual di sumur darah hingga mimpi-mimpi yang terus menghantuinya. Pak Ustadz hanya menatap dalam dan berkata, "Kadang, tubuh bisa dikubur, tapi jiwa yang terikat oleh perjanjian tidak bisa langsung kembali ke Tuhan. Perlu dibersihkan, diputus. Dan itu harus dilakukan di tempat terakhir dia bekerja sama dengan makhluk itu." "Warung?" tanya Imam. Pak Ustadz mengangguk. "Kita harus adakan ruqyah besar di warung itu. Malam Jumat Kliwon." Malam Jumat Kliwon itu, beberapa warga ikut membantu. Mereka membawa air doa, garam dan bacaan dari Al-Quran. Imam berdiri di depan warung dengan tangan gemetar.
Meski lampu remang-remang menerangi halaman, bagian dalam warung tampak seperti lubang hitam. Saat pintu dibuka, hawa dingin menyembur keluar. Bau anyir menusuk hidung. Ruangan dipenuhi debu dan jaring laba-laba, tapi yang paling aneh ada jejak kaki babi besar di lantai, dari dapur menuju ke ruang makan. Pak Ustadz memimpin pembacaan doa. Baru beberapa menit berjalan, lampu padam. Jeritan terdengar dari dalam warung. Seorang warga yang ikut serta kesurupan, matanya membelalak putih, mulutnya berbicara dengan suara berat. "Ini tempat kami. Kalian tidak bisa ambil dia." Semua orang mundur. Imam menahan air mata lalu berteriak, "Ayah, kalau memang ayah masih di sini, lepaskan semua ini. Jangan ganggu orang lain." Suara jeritan makin keras. Lantai warung mulai retak. Dari retakan itu, muncul asap hitam dan tangan-tangan kecil seperti milik anak-anak yang merangkak keluar. Imam nyaris pingsan melihatnya. Pak Ustadz memercikan air doa ke seluruh ruangan dan membaca ayat kursi berkali-kali. Akhirnya asap mulai memudar dan orang yang kesurupan jatuh pingsan. Lalu terdengar suara Haji Santo sangat lirih. "Maafkan aku ingin pulang." Dan setelah itu, keheningan. Lampu menyala kembali. Tak ada lagi bau busuk. Tak ada jejak babi. Tak ada suara. Hanya kelelahan dan kesedihan yang menggantung di udara. Sejak malam itu, warung bakso benar-benar kosong. Tidak ada gangguan. Tapi Imam tidak pernah menjual bakso lagi. Ia mengganti tempat itu menjadi tempat singgah dan pengajian anak yatim. Berharap apa yang dibangun dari kegelapan bisa dibersihkan dengan kebaikan. Namun kadang, pada malam tertentu, warga masih melihat bayangan pria tua duduk sendiri di bangku pojok warung, tersenyum sambil memandangi jalan. Beberapa bulan telah berlalu sejak ruqyah besar di warung bakso milik almarhum Haji Santo. Suasana desa kembali tenang, tak ada lagi gangguan gaib, dan Imam menjalani hari-harinya dengan damai bersama keluarganya. Warung yang dulunya angker kini menjadi tempat pengajian dan kegiatan anak-anak yatim, atas inisiatif Imam sendiri. Namun, meski segala ritual telah dilakukan, Imam masih merasa ada sesuatu yang tertinggal. Suatu malam Imam bertemu Pak Hashim, seorang pria tua yang tinggal di luar desa. Beliau adalah mantan dukun yang dulu terkenal karena kemampuannya menutup jalur pesugihan. Tapi setelah insaf, ia memilih tinggal menyepi di tepi hutan. Pak Hashim datang dengan berjalan kaki dan langsung berkata, "Kau Imam, anaknya Haji Santo ya?" Imam mengangguk. "Ayahmu dulu pernah datang padaku. Sebelum ia melakukan pesugihan, ia sempat ragu, sempat ingin berhenti. Tapi, keinginannya terlalu besar, dan ada seseorang yang mendorongnya terus maju." Imam terkejut. "Seseorang? Maksudnya siapa?" Pak Hashim memandangnya dalam-dalam, lalu menjawab pelan, "Ibumu, almarhumah Bu Hajjah Sartinah." Imam terguncang. Selama ini ia berpikir bahwa pesugihan itu dilakukan ayahnya secara diam-diam. Tapi ternyata, ibunya pun ikut terlibat. Menurut cerita Pak Hashim, Bu Hajjah Sartinah adalah orang pertama yang menyarankan Haji Santo mencari jalan pesugihan saat warung mereka nyaris bangkrut karena saingan berat dari warung Bu Lili. Ia bahkan ikut ke tempat ritual pertama dan menyarankan agar tumbal pertamanya adalah darah binatang, lalu lambat laun meningkat ke manusia. Namun karena Haji Santo tidak tega, ia hanya mengorbankan darahnya sendiri sedikit demi sedikit, menukar kesehatan tubuhnya demi kelarisan dagang. Itulah mengapa setelah usahanya sukses, Haji Santo perlahan sakit-sakitan dan badannya terlihat lemah. Dia bukan hanya menyerahkan jasadnya untuk pesugihan, kata Pak Hashim lirih, tapi jiwanya. Imam menangis diam-diam. Semua ini ternyata lebih dalam dari yang ia duga. Dan kini ia sadar, kutukan itu tidak hanya menyerang ayahnya, tapi juga usaha dan keluarganya. Beberapa hari kemudian Imam bermimpi buruk. Dalam mimpi itu ia kembali ke warung lama yang kini jadi tempat pengajian. Namun, ruangan berubah gelap dan suram. Di pojok ruangan, Haji Santo dan Bu Hajjah Sartinah duduk berdampingan. Namun wajah mereka penuh luka dan darah mengalir dari mulut mereka. "Kami tak pernah pergi," kata ibunya dengan suara serak. "Tempat ini dibangun dari darah. Tak akan bisa kau bersihkan hanya dengan doa."
Lalu tiba-tiba, lantai warung terbuka, dan dari bawahnya muncul ratusan tangan kecil yang menggapai ke atas menarik Imam masuk. Ia berteriak, tapi suara itu hanya bergema dalam kegelapan. Ia terbangun dengan jantung berdegup kencang. Pagi harinya, Imam memutuskan pergi ke Pak Ustadz Hussein untuk menceritakan mimpi itu. Setelah mendengar semuanya, sang Ustadz terdiam lalu berkata, "Imam, kutukan ini belum sepenuhnya selesai. Ada satu bagian dari perjanjian pesugihan ayahmu yang belum tertutup." Imam menatap dengan mata bingung. "Apa itu?" "Tumbal jiwa terakhir. Biasanya perjanjian semacam ini akan menuntut jiwa penerus darah, yaitu kamu." Imam terdiam. Tubuhnya gemetar. Ternyata meskipun ia tidak terlibat secara langsung, darahnya masih dianggap bagian dari perjanjian. "Lalu apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz?" Ustadz Hussein memejamkan mata sejenak, lalu menjawab, "Kau harus kembali ke tempat pertama. Ayahmu mengikat janji dan membakar benda terakhir yang mengikat arwah mereka. Biasanya, itu benda pribadi, bisa kain kafan, jimat, atau bahkan perjanjian tertulis." Bersama Ustadz Hussein dan Pak Hashim, Imam kembali ke alas lembayung, tempat sumur darah. Mereka menggali di bawah batu tempat ayahnya dulu pernah melakukan ritual, dan di sana mereka menemukan kotak kayu kecil, tertutup kain hitam. Saat dibuka, isinya adalah segenggam rambut milik Haji Santo, kain kafan kecil berlumur darah kering, dan selembar kertas perjanjian yang ditulis dengan bahasa Jawa kuno, lengkap dengan tanda tangan darah tanpa membuang waktu. Mereka membakar semua isi kotak tersebut, membaca doa-doa pemutus ikatan, dan menyiramkan air garam serta air doa ke tanah. Saat api membakar kertas perjanjian itu, terdengar jeritan panjang dari dalam hutan seperti raungan makhluk besar yang kesakitan, lalu semuanya menjadi hening. Sejak malam itu, tidak ada lagi mimpi buruk. Warung pengajian menjadi lebih tenang, bahkan beberapa warga mulai datang untuk ikut belajar agama. Imam merasa seperti beban besar telah terangkat dari pundaknya. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, Imam masih menyalakan pelita kecil di depan rumah. Bukan karena takut, tapi sebagai pengingat bahwa kekayaan yang dibangun dari darah akan selalu meninggalkan bekas. Dan di tempat lain, di desa yang jauh dari sana, seorang pedagang bakso baru membuka warung dengan spanduk merah terang dan senyum lebar. Tapi entah mengapa, warga sekitar mulai bermimpi aneh, melihat bayangan pria tua dengan sorban yang robek dan tangan hitam, menawarkan semangkuk bakso urat. Dengan senyum penuh luka,